Dulu, dulu banget, gue pernah dapat video yang disebarinnya, gue lupa lewat apa. Kayaknya sih di YouTube, nggak tahu di WhatsApp juga, cuma udah lama. Videonya ya kayak gini. Ceritanya ada anak yang berantem sama emaknya, kemudian dia kabur, kemudian dia nggak punya uang tapi lapar, kemudian ya udah deh kata si emak-emak penjual makanan, gue bikinin makanan deh. Terus dia inget kenapa dia berantem sama emaknya, terus dia bilang, kok kamu bisa sih baik banget sama gue kan orang asing gitu. Terus apa namanya kata si emak-emak penjual makanannya, lah gue baru bikinin makanan sekali buat lo, emak lo bikin makanan kalau seumur hidup gak inget gitu. Nah jadi bahasannya sebenarnya apa? Gue mau ngeliat dari sudut pandang si emak-emak penjual makanannya. Kenapa sih kita kok bisa lebih gampang baik ke orang asing daripada baik ke orang yang dikenal malahan? Jadi kayak misalnya, ya udahlah, gue bantu bikin apa, gue bantu kasih apa. Kayak mama tadi, kenapa sih kayak ke anak yang nggak dikenal bisa lebih ringan bantuinnya? Tapi bisa aja sih emak itu di rumahnya marah-marah juga kan anaknya. Nah, jadi kalau misalnya dipikir-pikir, kenapa sih kita masih lebih bisa baik ke orang asing, masih lebih ringan, mungkin lebih ikhlas juga ya ngebantu ke orang yang asing daripada orang yang kita kenal, keluarga kah, teman dekat kah. Jadi nggak harus keluarga kayak di video ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama sih, kalau diperhatiin, karena kalau bantu orang lain kita punya kendali. Kendali gimana? Kita punya pilihan mau bantu atau lepas, mau ngasih bantuan atau nolak. Kalau ke orang dekat, atau ini udah dipastikan keluarga deh, kita nggak punya pilihan lain selain ngebantu. Nah, jadi kesannya kayak, ya udah deh gue ngasih makan ke anak. Kenapa? Ya memang itu kewajiban gue. Nggak bisa lepas, nggak bisa, malas gue kasih makan anak, biarin anak sesekali kelaparan. Nggak juga, nggak boleh gitu. Tapi sebagai orang luar, sebagai orang yang nggak dekat, orang yang nggak kenal, bukan keluarga, mereka atau kita ya punya pilihan untuk nolak ya bantu orang tersebut. Jadi begitu kita memilih untuk membantu, kita sepenuhnya merasa, ya ini pilihan saya. Jadi kita masih merasa punya kendali penuh. Dan kendali ini penting banget, karena kalau nggak ada kendali, kita ya di akhirnya ujung-ujungnya ngerasa terpaksa membantu. Tapi begitu punya kendali, kita tahu pas kita ngasih, kita tuh ikhlas, dan kita benar-benar tulus, Cie. Jadi kenapa kendali? Karena punya pilihan nolak. Terus yang kedua, ini non-komitmen. Nggak harus jangka panjang, nggak harus ada komitmen jangka panjang. Kayak misalnya, kalau misal membantuin nih anak misalnya, atau orang tertentu, ini ya paling cuma sekali aja. Jadi kalau udah beres gimana? Ya udah lepas aja. Pas beres ya udah pulang aja, lepas aja. Kalau misalnya ke orang dekat, ke keluarga misalnya, ke temen misalnya, kalau misalnya kita gue bantu, nanti besok-besok dia datang lagi minta bantuan gimana? Kita nggak bisa lepas. Kalau misalnya orang itu nggak nurut, bisa kita lepas nggak? Enggak. Bisa kita tinggalin nggak? Enggak. Anak kalau misalnya nggak nurut, bisa kita lepas, pecat dari posisi anak jadi orang asing nggak? Nggak bisa. Makanya eh, komitmennya tinggi dan jangka panjang. Kalau si mama tadi, mama jual makanan tadi bisa aja ngasih, kemudian ya udah, anak itu besok datang lagi nggak harus ngasih makan, enggak juga, nggak ada komitmennya. Makanya si mama jual makanan tadi juga dalam kondisi uh, best of her interest apa ya, jadi si mama tadi juga punya kepentingan untuk nyuruh anaknya udah pulang ketemu mak lo. Kenapa? Ya supaya nggak berantem lagi sama mamanya, supaya besok nggak usah bantuin lagi. Jadi bisa kita lepas urusan dari dia kalau udah beres. Itulah kenapa katakanlah ada orang butuh bantuan banget, misalnya kita misalnya ada yang
butuh bantuan bensin habis gitu kah, kita kasih aja misalnya ngisep bensin dari kendaraan kita kasih ke dia, karena ya udah pas udah beres pulang dia bawa masalahnya ke keluarganya dia lagi, ke teman-temannya lagi. Tapi kalau udah jadi orang dekat kita, dalam lingkaran terdekat kita nggak bisa main lepas gitu aja. Komitmennya besar. Terus yang kedua, karena dia asing, dia sungkan. Jadi masih jaim. Mereka masih jaim. Orang yang kita bantu itu, mereka masih jaim. Hmm. Nah, jadi di awal, karena kita ngerasa punya kendali dan kita bisa milih nih mau nolong atau nolak. Kedua non komitmen. Jadi ya udah bisa aja bantu cuma sekali ini aja, besok besoknya nggak ada kewajiban lagi, bisa aja besok besoknya ngilang atau enggak cuma sekali ini dong, kemudian kita kemungkinan besar nggak akan ketemu lagi dengan orang yang kita tolong. Terus yang ketiga, orang yang kita tolong tuh tahu kita orang asing, jadi dia masih sungkan, dia masih jaim. Mayoritas orang-orang yang minta tolong tuh biasanya minta tolong ke orang asing, asing tuh jaim. Tadi si anak tadi di videonya begitu ke emaknya tuh marah-marah, tapi ke si emak penjual nasi goreng ini masih malu-malu, jaga image, bahkan sopan. Jadi ya dia si orang itu minta tolong dengan kondisi memperlakukan kita dengan baik. Tapi kalau orang yang udah dekat dengan kita pas minta tolong bisa jadi nyebelin. Anak bisa jadi minta makan ke orang tuanya, Pak, Bu, makan. Ya gitulah. Jadi mereka nggak ada sungkan-sungkannya lagi. Atau mungkin nyebelinnya udah kelihatan banget dan dia tidak menyembunyikan atau mengendalikan perilakunya dia ke kita. Itulah kenapa kita nolong orang asing jadinya lebih mudah. Nah, ya udah kita balik aja. Kenapa nolong orang dekat susah? Dalam kurung deh. Lebih susah. Ya udah, 3 hal di atas, ya above, yaitu dibaliknya kita ngerasa nggak punya kendali, terpaksa mau nggak mau karena mereka dalam kewajiban kita misalnya. Kedua, komitmennya jangka panjang, kayak cuma sekali itu, besok pasti akan dimintain lagi, besok diwajibkan lagi, besok harus bantu lagi, besoknya terus lagi. Jadi komitmennya panjang dan apa namanya nggak ringan rasanya. Dan yang ketiga, orang tadi tuh karena udah kebiasa banget kita tolongin, minta bantuan ke kita, minta tolong, akhirnya perilakunya pas minta tolong nyebelin. 3 hal di atas ditambah satu lagi, terutama orang tua, namanya frustrasi. Frustrasi itu didefinisikan sebagai perasaan yang muncul pada saat kita berusaha melakukan sesuatu, berusaha mengubah sesuatu berkali-kali, tapi nggak berubah-ubah. Bukan marah, tapi beberapa kali gagal, kemudian marah, tuh marahnya frustasi, beda lagi. Nah, frustrasi ini gimana? Ke orang dekat kita sambil bantuin, sambil nolong, caramu harusnya seperti ini, caramu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti itu, harusnya seperti itu. Tapi dia tidak melakukan yang kita sarankan misalnya, atau enggak gagal terus, atau enggak dia misalnya anak harus kita kasih makan, kita kasih nafkah, tapi ternyata dianya disuruh beresin kamar, males kah, nggak mau kah, atau enggak kita bantu anak latihan nulis, tapi dia nulisnya ngeyel pakai cara dia sendiri. Kan kita udah berusaha mengubah, membantu, memperbaiki, tapi dianya nggak mau terus, artinya kan kegagalan di kita tuh, dan itulah yang buat jadi perasaan frustrasi. Itulah kenapa ke orang dekat menolong bukan cuma sekedar susah, tapi juga lebih gampang marah-marah karena frustrasi.